Selamat datang juga para calon ketua dan wakil organisator dari ESES, Universitas Multimedia Nusantara. Perkenalkan, nama saya Brian Leonardo yang akan menjadi moderator debat pada hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada UMN JUS yang telah mendukung acara ini. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan maksud dan tujuan diadakan debat terbuka ini. Debat terbuka ini merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja dari masing-masing calon ketua dan wakil himpunan fakultas kepada mahasiswa, dengan tema organisator dalam membawa perubahan di dunia perkuliahan. Tujuannya, posisi kebijakan pasangan calon ketua dan wakil agar dapat ditekuni dan dicermati lebih luas. Dengan harapan calon wakil dan ketua dapat memberikan informasi komprehensif yang bisa dielaborasikan menjadi satu pertimbangan mahasiswa untuk memilih kalian. Baiklah, cukup dimengerti pemaparan dari saya. Oke, kepada pasangan calon satu, boleh disapa dulu kepada kita semua. Ya, selamat siang semuanya. Saya Aurelis Liwang sebagai paslon 1 calon ketua organisasi ASUS. Ada yang mau ditambahkan, Gofar? Selamat siang semuanya. Nama saya Abdul Gofar Al-Hashim, biasa dipanggil Gofar. Dan saya di sini sebagai calon wakil ketua organisator ESES. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diperbolehkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh kita semua. Pertama, setiap peserta debat wajib menggunakan alma mater bila ada, tanpa emblem suatu apapun agar netral. Kedua, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan menjawab
serta menanggapi pertanyaan juga dari soal yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong jawaban pasangan calon lainnya ketika berbicara. Ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Keempat, pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. Kelima, pertanyaan antar pasangan calon seputar program kerja dan visi misi pasangan calon lainnya. Keenam, jawaban pasangan calon tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan. Wajib sesuai tema, fokus, dan tidak keluar jalur. Ketujuh, penyampaian pendapat oleh pasangan calon, ketua dan wakil tidak mengandung unsur sara. Kedelapan, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal atau nonverbal dan saling menjatuhkan. Ketika menggunakan kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau, dan lain-lainnya. Kesepuluh, jika terjadi permasalahan koneksi internet saat debat berlangsung, jika hanya salah satu dari pasangan calon ketua atau wakil yang bermasalah, bisa langsung dilanjutkan oleh pasangan lainnya. Jika ketua dan wakil mengalami permasalahan koneksi internet, maka akan diberhentikan sejenak, maksimal 15 menit sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk konsekuensinya, pertama, apabila menyinggung sara, maka saya selaku moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan calon yang bersangkutan. Jika diulangi, maka akan diperingatkan lebih tegas. Namun, apabila diulangi kembali, hak berbicara dianggap hilang. Kedua, apabila melakukan kekerasan verbal atau nonverbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Namun, apabila diulangi, maka hak berbicara akan hilang. Ketiga, apabila menghina dan menjatuhkan institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika diulangi, maka hak berbicara pasangan calon dinyatakan hilang. Keempat, apabila menjatuhkan antar pasangan calon wakil dan ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Jika diulangi 2 kali, maka hak berbicara akan dianggap hilang. Kelima, apabila melakukan interupsi di tengah pada ketua dan wakil yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, akan diberikan sanksi tegas dan hak berbicara dinyatakan hilang. Keenam, pasangan calon wakil dan ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang peringatan tegas dan hak berbicara hilang. Dan wakil telah paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke part pertama. Saya akan memberikan izin kepada pasangan calon 1 untuk menyampaikan visi dan misinya dalam waktu 2 menit. Kepada pasangan calon ketua dan wakil nomor urut 1 dipersilakan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kami dari pasangan calon nomor urut 1 mempunyai visi menjadikan Association of Computer Engineering Students sebagai lembaga himpunan yang aktif dan responsif bagi seluruh anggotanya guna mengembangkan kemampuan kognitif serta mampu mengaplikasikan bidang yang ditekuni. Untuk misi ASUS adalah yang pertama, membangun kerjasama dan menjaga hubungan baik dalam internal maupun eksternal ASUS. Kedua, menjadi wadah kegiatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan penyalur aspirasi mahasiswa teknik komputer agar tercapainya mahasiswa teknik komputer yang aktif, bersatu dalam solidaritas, totalitas di bidangnya, dan bangga akan identitas ASUS. Waktu ada 1 menit. Ada yang ingin ditambahkan? Jika tidak, saya akan menghitung mundur.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk pasangan calon. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan yang akan nantinya masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk menjawab serta memperjelas statement untuk pasangan calon nomor 1. Pertanyaannya yaitu, kampus dimanapun kampus itu berada, tidak akan lepas dari yang namanya organisasi. Apa arti himpunan di sebuah kampus menurut kalian? Apa perubahan yang bisa dibuat oleh sebuah himpunan? Dalam hal ini, ASES. Perubahan yang ingin dibuat bisa bermacam-macam. Sebut dan jelaskan jawaban kalian. Kepada pasangan calon nomor 1, diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Pada dasarnya maksud dari tujuan himpunan itu adalah untuk mengembangkan anggotanya dan membantu dalam tujuan pendidikan serta menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap perannya. Jadi himpunan itu harus mampu mewujudkan dan memenuhi segala motif yang dibutuhkan oleh anggotanya untuk mengembangkan diri. Selain itu juga untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap perannya kelak di masyarakat, untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan aplikasi keilmuan bidang yang ditekuninya. Kalimat yang saya sebutkan tadi menggambarkan bahwa kita sebagai organisator tidak melihat motif untuk anggotanya bergabung tidak hanya dari satu dimensi, tetapi motif mahasiswa dalam bergabung ke organisasi haruslah multidimensional. Kita harus secara holistik dan menyediakan himpunan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan mahasiswanya atau anggotanya untuk berkembang. Itu saja dari saya. Waktu masih ada 20 detik. Ada yang ingin ditambahkan? Jika tidak, saya akan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, pasangan calon nomor 1 boleh memperjelas kembali statementnya dalam waktu 1,5 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Ya, untuk memperjelas statement yang tadi itu, jadi pada dasarnya himpunan itu kan memiliki tujuan. Nah, kalau dari himpunan kami ini, kami himpunan yang bertujuan untuk meningkatkan sifat kekeluargaan untuk mahasiswa teknik komputer. Terutama kekeluargaan ini untuk mengembangkan sifat soft skill, hard skill para mahasiswa teknik komputer agar bisa berkontribusi ke depannya untuk UMN. Waktu masih ada 50 detik. Jika tidak ada yang ditambahkan, saya akan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan akan diperuntukkan kepada wakil ketua pasangan calon nomor 1. Pertanyaannya yaitu, tentunya untuk membuat suatu perubahan, terdapat aspek yang diperhatikan ketika kalian ingin membawa suatu perubahan. Menurut kalian,
Apa aspek penting untuk bisa membawa perubahan? Aspek yang dimaksud bisa saja mulai dari kerjasama antar anggota dan pengurus, himpunan, komunikasi yang baik, hingga semangat untuk membawa perubahan yang tinggi. Sebut dan jelaskan jawaban kalian. Kepada pasangan calon nomor urut 1, diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari ketika Anda berbicara. Baik, pertama untuk mewujudkan perubahan itu diawali dari konsep himpunan itu sendiri. Konsep himpunan yang ideal adalah himpunan sebagai tempat berkumpul tanpa basis apapun. Maksudnya seluruh anggota dapat berkumpul di sini dengan tujuan mereka masing-masing. Sebagai contoh, misal suatu himpunan ada 150 orang dan asumsikan ada banyak tingkatan. Tidak mungkin mereka bergabung hanya untuk satu tujuan. Pasti mereka juga bergabung dengan berbagai alasan. Misalnya, mereka butuh belajar. Kita himpunan juga harus menyediakan sebagai tutor, menyediakan tutor untuk mereka, dan menyediakan tempat yang nyaman untuk mereka belajar. Kemudian aspek selanjutnya mengenai sebuah himpunan harus memiliki tujuan bersama RT yang telah dibentuk awalnya. Untuk itu kita harus semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan awal tersebut. Dan kemudian aspek berikutnya adalah sebuah budaya yang membangun. Dalam mewujudkan dan memenuhi segala motif yang tadi saya sebutkan, diperlukan budaya organisasi yang membangun di dalam himpunan. Budaya yang saya sebut ini bukan kayak kesenian ya, tapi budaya adalah sebuah norma yang membatasi kita dalam beraktivitas. Bisa disebut juga pola pikir atau bisa dibilang juga kebiasaan anggotanya. Dan budaya itu bisa dijadikan sebagai landasan benar atau salahnya ketika kita dalam berorganisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah program yang tepat guna. Dengan program yang jelas dan tepat guna, kita dapat mewujudkan tujuan itu. Waktu habis. Selanjutnya, akan diberikan kesempatan untuk memperjelas kembali statementnya dalam waktu 1,5 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, memperjelas untuk yang budaya membangun tadi. Sebagai contoh, kita tidak dapat mengembangkan wawasan dan menarik orang yang bermotif ingin tahu jika himpunan tidak memiliki budaya literasi dan diskusi. Kita tidak dapat melakukan development atau mengakomodir seluruh anggotanya jika himpunan tidak memiliki budaya yang profesional. Kita tidak dapat mengakomodir dan mengembrace orang-orang yang ingin berprestasi dan ikut-ikut lomba jika himpunan hanya memiliki budaya yang itu-itu saja. Atau mungkin bisa dibilang budaya yang main-main saja. Jadi himpunan harus memiliki profesionalitas dalam mewadahi segala aspirasi anggotanya untuk berkembang. Cukup dari saya. Baik, jika tidak ada yang ditambahkan, akan saya tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih atas pernyataannya. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 1. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Membuat suatu perubahan tentu tidak bisa dalam tanda kutip ngasal. Membuat perubahan saja. Diperlukan sebuah standar atau tolak ukur untuk menentukan bahwa perubahan perlu dilakukan. Apa tolak ukur kalian dalam membawa perubahan?
yang perlu dibuat atau dilakukan. Contoh dari tolak ukur bisa mulai dari keresahan atau kesalahan gen sebelumnya hingga inisiatif diri sendiri. Berikan jawaban kalian. Kepada calon ketua nomor urut 1, diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Untuk menjawab pertanyaan tentang tolak ukur, kami dari himpunan pastinya yang pertama harus belajar dari gen-gen yang sebelumnya. Ada kayak semacam permasalahan, kita harus mengetahui apa penyebabnya sehingga kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Jadi gimana kita harus mengatasinya. Kemudian kita juga terdapat semacam kayak aspirasi dari mahasiswa. Aspirasi tersebut bisa menjadi masukan ke kita untuk ke depannya. Jadi apabila ada permasalahan dari mahasiswa, kita bisa memperbaikinya dengan cepat. Kemudian kita juga bisa menanyakan kepada teman-teman kita bagaimana keadaan di himpunan ini ataupun di teknik komputer ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau ada permasalahan yang lebih lanjut. Nah, dari situ kita mungkin bisa mengetahui kembali dan mengevaluasi himpunan agar bisa memperbaiki masalah lagi. Sekian dari saya. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, akan saya tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya, calon ketua boleh memperjelas kembali statementnya dalam waktu 1,5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, untuk memperjelas yang tadi, sebagai tolak ukur, yang pertama itu kita harus belajar dari gen sebelumnya. Kemudian kita juga harus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. Nah, meningkatkan pelayanan tersebut bisa digunakan dengan kotak pengaduan atau aspirasi. Nah, kami juga bisa menggunakan survei-survei. Survei-survei tersebut berisi seperti kebutuhan mahasiswa ataupun permasalahan yang ada. Kemudian kami juga bisa yang menjadikan hal yang menjadikan tolak ukur, kami juga bisa melakukan evaluasi pada diri sendiri. Nah, kita dapat mengetahui permasalahan apa yang ada dalam diri kita dalam himpunan ini sebagai anggota himpunan, sehingga kami dapat membantu satu sama lain untuk memperbaikinya. Sekian dari saya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, akan saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas pernyataan oleh calon ketua pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari moderator kepada pasangan calon nomor 1. Pertanyaannya yaitu, untuk membawa perubahan, tentu diperlukan kepercayaan dari banyak orang untuk melakukan perubahan tersebut. Tanpa adanya kepercayaan atau dukungan dari banyak orang, perubahan yang dikerjakan nantinya akan terbuang dengan sia-sia. Apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari anggota ESES ketika kalian sebagai himpunan ingin melakukan perubahan? Kepada pasangan calon nomor urut 1, diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya. Terima kasih moderator. Untuk meningkatkan kepercayaan mahasiswa, jadinya
kami menjanjikan beberapa hal seperti pengaduan. Pengaduan tersebut dapat digunakan untuk mahasiswa agar mengatasi permasalahan yang ada. Dengan pengaduan tersebut, kami akan menyampaikan ke atasan seperti DKBM ataupun yang lainnya untuk membahas permasalahan tersebut yang dialami oleh mahasiswa teknik komputer. Kemudian, kami juga akan melakukan perbincangan kepada mahasiswa yang baru. Nah, perbincangan ini dalam maksud kami itu meraih mahasiswa yang baru ini untuk mau berteman dengan angkatan di atasnya, agar kami dapat meraih seluruh mahasiswa yang lintas angkatan. Dari Gofar ada yang mau ditambahkan? Baik, saya akan menambahkan. Untuk menambah kepercayaan, kami lebih memilih untuk mengadakan acara-acara seperti catering atau semacamnya gitu untuk lebih mengakrabkan dan juga memberikan wawasan bahwa SS itu ada untuk mereka dan mereka juga bisa mengembangkan diri di SS, atau bisa dibilang mereka bisa minta tolong apapun ke SS, seperti misalnya mereka ingin main futsal, ya ayo ke SS kita main bareng. Terus mau belajar ke SS bisa, mau rebahan-rebahan ke SS juga bisa. Jadi semua yang dibutuhkan oleh anggota SS itu akan terpenuhi dan akan membangun kepercayaan anggota itu sendiri. Maaf. Oke, terima kasih pernyataannya. Selanjutnya akan diberikan waktu 1,5 menit untuk pasangan calon nomor urut 1 memperjelas kembali statementnya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Nah, yang saya jelaskan tadi sebenarnya sudah saya jelaskan pada bagian aspek-aspek yang membangun perubahan tadi, yang bagian memenuhi semua motif dari anggotanya. Jadi ketika semua motif di sini sebagai kayak tujuan masing-masing anggota untuk bergabung ke himpunan. Jadi setiap anggota pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Jadi himpunan harus bisa memenuhi motif tersebut agar mahasiswa dapat berkembang dan tentunya mahasiswa dapat percaya dengan SS sendiri. Karena dengan memberikan wadah bagi mahasiswa SS, maka mahasiswa akan nyaman dan terbangun kepercayaan di antara SS dan anggota-anggotanya, sehingga mereka ketika mereka butuh sesuatu untuk berkembang, mereka akan menanyakannya kepada SS. Sekian dari saya. Jika tidak ingin ditambahkan, saya akan tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada salah satu mahasiswa untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan cara menggunakan fitur Raise Hand. Kami akan memilih sesuai yang ada di layar. Silakan. Iya.
Boleh untuk dinyalakan mic-nya atau menggunakan fitur chat untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Richard Pratama dari Teknik Komputer 2019. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 1. Di tengah kondisi yang kita tahu ya, kita kan di kondisi corona, COVID-19, kita harus belajar online. Nah, bagaimana cara ESES untuk paslon 1 menurut kalian, bagaimana caranya agar meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di dalam pandemi ini? Terima kasih Richard Alvin atas pertanyaannya. Kepada pasangan calon nomor urut 1 diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Untuk menjawab tadi pertanyaannya Richard Alvin, jadi bagaimana meningkatkan minat belajar masa pandemi? Tentu itu sangat sulit juga, terutama kita harus duduk di depan komputer sampai sakit pinggang, itu kan sangat sulit. Mungkin untuk mengatasi tersebut, kami bisa mengadakan tutor. Nah, tutor ini nggak cuma tutor doang. Tutor ini kayak bakal dipimpin oleh salah satu, misalnya dari angkatan 17 akan dipimpin oleh satu temannya yang paling dikenal dan paling asik. Nah, atau mungkin yang paling bisa mengajar, sehingga saat dia ngajar suasananya akan lebih terasa lebih asik daripada diajar oleh dosen yang kita harus duduk selama 2 jam. Untuk Gofar ada yang mau ditambahkan? Saya akan menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Richard Alvin. Sebenarnya mengenai motivasi belajar itu bergantung pada diri masing-masing ya. Tapi sebagai himpunan, kita juga seperti tadi menyediakan wadah. Seperti yang dibilang oleh Koryo, benar tadi bisa mengadakan sebuah belajar bersama, belajar bareng, atau tutor juga. Karena dengan itu, mahasiswa lebih bisa aktif dalam belajar, lebih seru, karena mereka tidak canggung seperti pada di kelas-kelas, ya malu atau takut bertanya pada dosen. Jika teman belajarnya yang ngajar adalah teman sendiri atau kakak tingkat sendiri, itu akan lebih asik dan mengurangi rasa canggung itu sendiri. Baik, waktu habis. Untuk selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 diberikan waktu 1,5 menit untuk memperjelas kembali statementnya atau menanggapi. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, Baik, untuk pasangan calon nomor 1 dipersilakan untuk memperjelas statement. Ya, untuk memperjelas statement yang tadi, kami nggak juga harus kayak semacam belajar bersama. Mungkin kita akan mengadakan semacam workshop yang tidak begitu serius, yang mungkin workshop juga tidak begitu serius, tapi mengedukasi mahasiswa agar mempermudah kegiatan di kuliahnya. Nah, workshop tersebut bisa semacam workshop GitHub, aplikasi yang dapat digunakan untuk mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas dalam tugas-tugas teknik
komputer. Nah, tugas-tugas teknik komputer kan berbasis pada codingan. Dengan gitu tersebut, kami mahasiswa teknik komputer dapat dipermudah kegiatan belajarnya. Silakan, Gover, yang mau ditambahkan. Sekian. Jika tidak ada, maka akan saya tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Terima kasih atas pernyataan dan jawaban yang telah diberikan oleh pasangan calon. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, kita tiba di penghujung acara debat ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat menjadi tempat tukar informasi dan saling berbagi edukasi tanpa ada rasa dendam setelahnya. Saya selaku moderator, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, memohon maaf. Saya pamit undur diri. Dan jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 16 sampai 20 November mendatang. Selamat siang, terima kasih. Para peserta Zoom boleh meninggalkan ruangan, kecuali calon wakil ketua dan calon ketua.